Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaul Story, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu malam yang sangat dingin, Abu Nawas diundang oleh Raja Harun ar-Rasyid untuk menemani ngobrol. Nah, pada saat obrolan mereka tentang rasa dingin, tiba-tiba sang raja bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, maukah engkau telanjang bulat di atap rumah malam ini?" Tanya Baginda Raja. "Oh, tergantung imbalannya saja, Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, engkau akan aku beri 500 dirham bila mau melaksanakannya," jelas Baginda Raja. "Dengan imbalan sebesar itu, Baginda Raja?" tanya Abu Nawas. "Betul, Abu Nawas," sahut Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun segera saja mencopoti bajunya. Setelah seluruh baju Abu Nawas dilepas, selanjutnya Abu Nawas pun naik menuju atas atap dan duduk-duduk di sana. Rasa dingin sangat menusuk kulit Abu Nawas semalaman. Dan baru menjelang subuh, Abu Nawas pun baru turun ke bawah. "Wahai Paduka, mana uang yang Padukan janjikan kepada hamba?" tanya Abu Nawas. "Sabar dulu, wahai Abu Nawas. Begini ya, semalaman apa yang telah engkau lihat?" tanya Baginda Raja. "Hamba tidak melihat apa-apa, tuanku. Hanya seberkas cahaya yang nampak dari kejauhan saja," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, engkau tidak berhak mendapatkan imbalan, karena engkau telah dihangati oleh cahaya itu," ujar Baginda Raja. "Loh, bagaimana bisa begitu, Paduka? Hamba semalaman hampir mati kedinginan kok," protes Abu Nawas. Akan tetapi, sang raja tidak mau mendengar protes dari Abu Nawas. Bahkan sang raja menyuruh Abu Nawas untuk segera pulang ke rumahnya. Dengan tubuh yang masih kedinginan dan perasaan yang sangat sedih, akhirnya Abu Nawas pun meninggalkan istana menuju rumahnya. Dan dalam perjalanan menuju rumahnya, Abu Nawas pun berkata dalam hati, "Bagaimana mungkin Baginda Raja itu ingkar janji? Oh, baiklah, aku harus mendapatkan apa yang menjadi hakku tadi." Setelah selang beberapa hari, Abu Nawas pun menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas mengundang rajanya untuk jamuan makan-makan di rumahnya. Raja pun menerima undangan Abu Nawas. Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah muncul di istana dengan tujuan menjemput rajanya bersama dengan rombongan kerajaan. Di tengah perjalanan, Abu Nawas pun minta izin kepada Baginda Raja untuk mendahului mereka dengan alasan ada hal yang harus dikerjakan di rumah, terutama untuk menyiapkan hal penyambutan meriah kepada Baginda Raja. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas sudah berada di tempat pesta. "Ayo cepat dirikanlah kemah," teriak Abu Nawas kepada murid-muridnya. Abu Nawas rupanya menyuruh murid-muridnya agar keadaan menjadi siap dalam penyambutan nanti. Ada pula yang menyalakan api di bawah pohon besar. Kemudian ada periuk-periuk yang sudah terisi dengan daging dan digantungkan di dahan-dahan pohon itu. Setelah sejenak mengobrol, Abu Nawas mulai bercerita macam-macam agar rajanya menjadi senang. Karena keasikan ngobrol, akhirnya Baginda Raja pun terlihat memegangi perutnya, pertanda rasa lapar sudah menjalar di tubuhnya. "Wahai Abu Nawas, mana makanannya ini?" tanya Baginda Raja. "Sabar, Baginda. Apinya lamban sekali panasnya, Baginda. Padahal sejak tadi pagi dinyalakan loh, Baginda,"
Jawab Abu Nawas. Api jenis apa itu kok lamban sekali panasnya, Abu Nawas? Coba antar aku ke dapur, ujar Baginda Raja. Setelah tiba di dapur, sang raja merasa sangat heran karena ada api namun tidak ada makanan yang sedang dimasak. Mana makanannya, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Itu, Baginda, ada di atas dahan pohon. Jawab Abu Nawas sambil menunjuk daging yang digantung di dahan pohon. Pantas saja, bagaimana mungkin bisa masak daging ini kalau yang dimasak di atas sana, sedangkan apinya di bawah. Terlalu jauh jaraknya, Abu Nawas, ujar Baginda Raja keheranan. Sama saja, Baginda, dengan kasusku beberapa hari yang lalu. Bagaimana tubuhku ini dihangatkan oleh cahaya yang berada dari kejauhan, ucap Abu Nawas menjelaskan. Sang Raja Harun Ar-Rasyid pun langsung saja tertawa mendengar perkataan Abu Nawas tersebut. Baginda Raja pun kemudian memerintahkan salah seorang pengawalnya untuk memberikan hadiah 2 kali lipat dari apa yang pernah dijanjikannya kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas bakar tenda demi mengalahkan raja. Suatu ketika, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Mengapa menantang Abu Nawas untuk perlombaan tersebut? Bisa jadi, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan itu pun disetujui oleh Abu Nawas. Tepat di alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah, tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang, mulai pukul 12 siang hingga pukul 24 malam. Bukan hal yang sangat sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi orang-orang. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi para warga. Bagaimana tidak? Selain tenda Baginda Raja besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsinya tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan tersebut. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas pun masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar pukul 23 atau jam 11 malam, Abu Nawas pun baru beraksi. Tenda milik Abu Nawas tiba-tiba terbakar. Apinya membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja, warga yang hadir di tenda Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak para warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja pun berpindah ke lokasi tenda Abu Nawas yang kebakaran.
Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. Wahai Paduka Raja, lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya. Tepat pukul 12 malam, ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja pun terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun beranjak pergi. Ia pun merasa kalah. Ia merasa kesal. Ia merasa bahwa ia telah dikerjai oleh Abu Nawas. Kisah Abu Nawas, segentong air. Alkisah, kali ini Baginda Raja berencana akan berburu di hutan. Baginda Raja memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan selama berburu. Berbeda dari acara berburu sebelumnya, kali ini Baginda Raja mengajak serta Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas membantu membawa perbekalan dan dipersilakan memilih sendiri barang yang akan dibawa. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memilih gentong tempat wadah air minum yang cukup besar. Baginda Raja dan prajurit heran dengan pilihan Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas bodoh karena memilih gentong air yang besar dan berat. Padahal masih banyak barang yang lebih kecil. Hai Abu Nawas, kenapa kau pilih barang bawaan yang paling berat? Tanya Baginda Raja penasaran. Nanti Paduka Raja juga akan tahu sendiri, ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Baginda Raja pun memerintahkan pasukannya untuk berjalan. Dan selama perjalanan tentunya Abu Nawas menjadi orang yang paling terakhir. Ia pun berjalan paling belakang karena beratnya membawa gentong air. Karena perjalanan yang cukup jauh, rombongan memilih berhenti untuk beristirahat sejenak. Saat itulah, mereka pun membutuhkan air untuk menghilangkan rasa dahaganya. Dan tentunya Abu Nawas menjadi orang yang paling dicari karena Abu Nawas yang membawa perbekalan air minum. Setelah dirasa cukup, akhirnya perjalanan pun dilanjutkan. Dan gentong air yang dibawa oleh Abu Nawas mulai berkurang isinya dan menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun tidak lagi berjalan di belakang, kini ia berjalan di tengah-tengah rombongan. Setelah istirahat yang kedua, ketiga dan seterusnya, gentong air yang dibawa oleh Abu Nawas pun semakin berkurang sampai kemudian gentong itu pun kosong sama sekali. Karena gentongnya sudah kosong, tentunya Abu Nawas pun meninggalkannya. Sehingga Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Baginda Raja dan barisan terdepan. Melihat hal itu, Baginda Raja pun tersenyum. Kini Baginda Raja telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelum berangkat. Kamu memang cerdik Abu Nawas, ujar Baginda Raja dalam hatinya. Kisah Abu Nawas, tipu dibalas tipu. Dikisahkan, ada seorang yogis atau ahli yoga mengajak seorang pendeta bersekongkol akan memperdaya Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilakan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka pun segera masuk dan menunggu Abu Nawas sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat, Abu Nawas pun menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya akhirnya bercakap-cakap sejenak. Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, kata ahli yoga kepada Abu Nawas. Oh, dengan senang hati. Lalu kapan rencananya? Tanya Abu Nawas dengan polos. Besok pagi Abu Nawas, kata sang pendeta.
Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung teh saja ya, kata Abu Nawas menyanggupinya. Hari berikutnya, mereka pun berangkat bersama-sama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi. Ahli yoga dan pendeta pun memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah perjalanan, mereka mulai diserang rasa lapar karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun yang lainnya. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas pun membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Lalu Abu Nawas pun kembali kepada pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tidak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas pun berkata kepada mereka, "Men, segera kita bagi makanan ini ya sekarang juga," kata Abu Nawas. "Jangan, sekarang kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pendeta. Betul, aku pun tidak setuju. Karena waktu makanku besok pagi aku baru akan berbuka, kata ahli yoga. "Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma? Dan derma itu sekarang telah kutukar dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Itu tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu, pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras dan tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas pun penasaran. Ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas pun benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun, Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. "Hai Abu Nawas, bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa itu?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak. Yang kedua lebih sedikit dan yang terburuk akan mendapatkan paling sedikit." Pendeta itu menjelaskan kepada Abu Nawas. Oke. Abu Nawas pun setuju. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Malam pun semakin larut, embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan akhirnya pun tertidur. Lain halnya dengan Abu Nawas. Ia tidak bisa tidur, ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Dan tanpa berpikir 2 kali, Abu Nawas langsung memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Dan setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas pun mulai tertidur. Dan keesokan harinya, mereka pun bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri mulai bercerita. "Hai kawan-kawan, aku tadi malam bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini," kata ahli yoga. Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga itu benar-benar menakjubkan. Betul, luar biasa mimpimu itu, kawan.
Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. Aku semalam bermimpi seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar, aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau, dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya, kata pendeta dengan wajah berseri-seri. Ahli yoga pun juga memuji kehebatan mimpi pendeta itu. Wah, mimpimu juga menakjubkan juga ternyata. Dan Abu Nawas pun hanya terdiam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut. Maka pendeta dan ahli yoga itu pun menanyakan mimpi Abu Nawas. Hei Abu Nawas, memangnya kamu semalam mimpi apa? Lalu Abu Nawas pun menuturkan, kalian tentu tahu Nabi Daud alaihissalam kan? Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan aku berpuasa, karena aku memang tidak makan sejak tadi pagi. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak benar kalau mengabaikan perintah beliau. Lalu aku segera bangun dari tidurku dan langsung menghabiskan makanan itu, kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Sambil menahan lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga itu saling berpandangan. Kejengkelan Abu Nawas pun terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Dan pastinya hanya akan mendapat celaka sendiri. Kisah Abu Nawas menjebak seorang pencuri. Dikisahkan, pada zaman dahulu, orang berpikir dengan cara yang amat sederhana. Dan karena kesederhanaan berpikir ini, seorang pencuri yang telah berhasil menggondol 100 keping uang emas milik saudagar kaya tidak sudi menyerah. Hakim telah berusaha keras dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil menemukan pencurinya. Karena merasa putus asa, pemilik harta itu pun akhirnya mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya merelakan separuhnya dari jumlah uang emas itu menjadi milik sang pencuri, bila sang pencuri bersedia mengembalikannya. Tetapi pencuri itu malah tidak berani menampakkan barangnya. Kini kasus itu semakin ruwet tanpa penyelesaian yang jelas. Maksud baik saudagar kaya itu tidak mendapat tanggapan yang sepantasnya dari sang pencuri. Maka tidak bisa disalahkan bila saudagar kaya itu mengadakan sayembara yang berisi barang siapa berhasil menemukan pencuri uang emasnya. Ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri. Tidak sedikit orang yang mencoba tetapi semuanya kandas. Sehingga pencuri itu bertambah merasa aman tentram karena ia yakin jati dirinya tidak akan terjangkau. Yang lebih menjengkelkan adalah ia juga berpura-pura mengikuti sayembara itu. Dan ia pun tidak berlebihan bila dikatakan bahwa menghadapi seorang seperti ini bagaikan menghadapi jin. Mereka tahu kita sedangkan kita tidak tahu mereka. Seorang penduduk pun berkata kepada hakim setempat, "Mengapa Tuan Hakim tidak meminta bantuan Abu Nawas saja?" kata penduduk itu. "Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat?" kata hakim itu balik bertanya. "Kemana dia Tuan?" tanya orang itu. "Ke Damaskus," jawab hakim. "Untuk keperluan apa?" orang itu ingin tahu. "Memenuhi undangan pangeran negeri itu," kata hakim. "Kapan ia datang Tuan?" tanya orang itu lagi. "Mungkin 2 hari lagi," jawab hakim.
Kini harapan bertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman sekarang menjadi resah dan tertekan. Ia merencanakan meninggalkan kampung halaman dengan membawa 100 uang emas yang berhasil ia curi. Tetapi ia membatalkan niatnya itu, karena dengan menyingkir keluar daerah, berarti sama halnya dengan membuka topengnya sendiri. Lalu ia pun bertekad tetap tinggal di situ, walau apapun yang akan terjadi. Abu Nawas pun telah kembali ke Baghdad, karena tugasnya telah selesai. Lalu, Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara menemukan pencuri uang emas itu. Mengetahui hal itu, hati pencuri uang emas itu pun tambah berdebar tak karuan. Lalu Abu Nawas pun menyiapkan siasatnya. Keesokan harinya, semua penduduk dusun diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah besar. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Tanpa berkata-kata, Abu Nawas membagi-bagikan tongkat-tongkat yang dibawanya dari rumah itu. Setelah masing-masing mendapatkan tongkat satu-satu, Abu Nawas pun berpidato di hadapan mereka. Tongkat-tongkat itu telah aku mantrai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Dan jangan khawatir, tongkat yang dipegang oleh pencuri selama ini yang menyembunyikan diri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian semua, kata Abu Nawas. Orang-orang yang merasa tidak mencuri tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa. Tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Ia tidak bisa memejamkan mata walaupun malam semakin larut. Ia terus berpikir keras, kemudian ia memutuskan memotong tongkat sepanjang 1 jari telunjuk. Dengan begitu tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula. Pagi harinya, orang-orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang karena ia yakin tongkatnya tidak akan bisa diketahui karena ia telah memotongnya sepanjang 1 jari telunjuk. Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk? Ia pun memuji kecerdikannya sendiri karena ia ternyata akan berhasil mengelabui Abu Nawas. Antrian panjang pun mulai terbentuk. Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat yang dibagikan kemarin kepada penduduk semuanya. Pada giliran si pencuri, tiba-tiba Abu Nawas segera mengetahuinya. Karena tongkat yang dibawa oleh pencuri itu bertambah pendek 1 jari telunjuk. Abu Nawas pun tahu pencuri itu pasti melakukan pemotongan pada tongkatnya. Karena ia takut tongkatnya bertambah panjang 1 jari telunjuk. Dan akhirnya, pencuri itu pun diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. 100 keping lebih uang emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas tetap bijaksana. Sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada keluarga si pencuri. Sebagian lagi untuk orang-orang miskin dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri. Ide gila Abu Nawas ternyata ampuh untuk mengelabui para perampok. Dikisahkan, saat itu Abu Nawas sedang bersiap-siap untuk melakukan sholat Isya di sebuah masjid, di mana saat itu kumandang azan Isya sudah terdengar nyaring dari masjid. Semua orang pun berkumpul mengisi saf-saf di ruangan masjid. Tak terkecuali juga Abu Nawas. Ia pun bergegas mencari posisi tepat di belakang imam. Usai melaksanakan sholat Isya, Abu Nawas tidak langsung pulang. Ia menghabiskan waktu untuk berzikir.
Setelah selesai melakukan zikir, ternyata hari sudah menunjukkan waktu malam. Abu Nawas pun segera pulang. Seperti biasa, dia harus melewati kuburan untuk mencapai rumahnya. Suasana di sekitar pemakaman begitu sepi dan cukup gelap. Saat Abu Nawas sedang berjalan, sekelompok perampok pun lewat yang kebetulan berjalan ke arah yang sama dengan Abu Nawas. Para perampok tersebut bertubuh kekar dan besar, dan masing-masing membawa senjata pedang. Melihat hal tersebut, Abu Nawas pun merasa ketakutan. Lalu Abu Nawas pun berpikir, jangan biarkan para perampok tersebut melihatku. Bisa jadi nanti mereka akan membunuhku. Aku harus mencari cara agar bisa bersembunyi, pikir Abu Nawas dalam hatinya. Namun langkah Abu Nawas tiba-tiba melambat dan gemetar. Tentu saja rasa takut telah menguasai diri Abu Nawas. Tiba-tiba mata Abu Nawas pun tertuju pada kuburan yang baru digali. Yah, ini tempat yang aman untuk bersembunyi, kata Abu Nawas. Lalu ia pun segera melompat ke arah kuburan dan menyembunyikan dirinya di sana. Namun apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Salah seorang perampok pun melihat apa yang dilakukan Abu Nawas. Hai teman, sepertinya aku melihat seseorang melompat ke tanah itu. Perampok itu memberitahu kepada teman-temannya. Mereka pun penasaran, lalu mereka pun mendekati lubang tanah tersebut. Saat mereka mendekat, mereka pun melihat ke dalam lubang tempat persembunyian Abu Nawas. Kepala Abu Nawas pun tampak mencuat dari kubur. Hal ini tentu saja membuat para perampok pun kaget dan terkejut. Melihat ada sosok kepala seseorang yang muncul. Hai, siapa kamu? Tanya dari salah satu para perampok itu. Abu Nawas pun tampak gelisah sambil menelan ludah. Perlahan, dia mendongak untuk berbicara kepada para perampok itu. Aku adalah mayat yang baru saja dikuburkan di sini, jawab Abu Nawas gemetaran. Apa kalian para malaikat yang menanyai mayat di kuburan ini? Mengapa jumlah kalian begitu banyak? Tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan Abu Nawas, mereka pun mengerutkan keningnya dan saling berpandangan. Apakah mayat bangun di tengah malam seperti ini? Tanya mereka lagi kepada Abu Nawas. Tentu saja, jawab Abu Nawas. Untuk apa mereka bangun? Tanya mereka kembali. Untuk mencari udara segar, jawab Abu Nawas. Mengapa orang mati membutuhkan udara segar? Mereka pun bertanya dengan takjub. Ah iya, kamu benar, aku yang salah, jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian kembali menurunkan badannya seperti posisi mayat saat dikuburkan. Dengan ide inilah Abu Nawas akhirnya dapat menghindari ancaman para perampok. Kisah Abu Nawas, cara agar hutang cepat dibayar. Utang piutang memang hal yang biasa, namun menjadi tidak biasa kalau ada orang yang susah membayar hutangnya. Apalagi kalau ada teman yang tidak mau bayar utang. Pasti bikin kesal saja. Tapi tenang saja, Abu Nawas punya cara agar utang itu cepat dibayar. Mau tahu caranya? Begini ceritanya. Saat Abu Nawas menagih utang dengan temannya yang tidak mau bayar. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya, ia ingin meminjam uang 100 dinar.
Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu, Abu Jahil?" kata Abu Nawas. "Ayolah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan saja Abu Nawas," pinta Abu Jahil. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus mendesaknya, akhirnya Abu Nawas pun tidak bisa menolak. "Tapi kamu hanya berjanji sebulan saja Abu Jahil," kata Abu Nawas mengingatkan. "Ya, saya berjanji Abu Nawas. Bulan depan kebun saya akan panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman ini kepadamu Abu Nawas," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, ternyata Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil memiliki hasil panen yang melimpah ruah. Payah Abu Jahil ini. Dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas pun terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Hei Abu Jahil, bagaimana dengan janjimu yang dulu itu? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan," kata Abu Nawas. Abu Jahil pun menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar hutangku bulan depan," kata Abu Jahil. Abu Nawas pun sangat kecewa. Akhirnya, dia pun pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya ke rumah untuk berpesta. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun menjadi emosi. "Kurang ajar Abu Jahil. Katanya dia kekurangan uang, tapi dia malah sering mengadakan pesta," gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas pun mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pun pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas pun segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu di sini, Abu Nawas? Aku sudah bilang kan, jika akan mengembalikan utangku itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham Abu Jahil. Aku di sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar," jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa emangnya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil dengan penasaran. "Begini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya di sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah Abu Nawas itu?" "Oke Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil girang mendengar adanya tawaran dukun pesugihan itu. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu pun bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Ah, itu mudah saja. Tapi syaratnya ada loh," kata sang dukun. "Apa syaratnya, dukun?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya siapapun yang berutang uang kepadamu,
Orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu, jawab sang dukun. Bagaimana jika orang itu tidak mau? Tanya Abu Nawas. Kamu tidak perlu minta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari dan tiba-tiba mati dengan mengerikan, kata dukun menjelaskan. Aku mengerti. Oke, aku setuju, jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetar. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritualnya. Setelah kembali dari rumah dukun tersebut, di tengah jalan Abu Nawas berkata kepada Abu Jahil, "Hei Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutangmu 100 dinar itu. Saya ikhlas Abu Jahil," ucap Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uangmu nanti. Tepatnya, saat tiba di rumah nanti, aku akan segera kembalikan utangku Abu Nawas," ucap Abu Jahil dengan ketakutan. "Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang Abu Jahil?" Kuda Abu Nawas. "Saya masih punya uang banyak Abu Nawas. Mungkin aku membohongimu," kata Abu Jahil. Akhirnya, Abu Jahil pun segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil itu adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya, agar Abu Jahil segera melunasi hutang-hutangnya. Dan memang cerdas sekali akal Abu Nawas. Pada suatu hari, hakim pengadilan dibuat bingung oleh 2 orang ibu yang merebutkan seorang bayi. Karena sama-sama mempunyai bukti yang kuat, hakim tidak tahu bagaimana caranya untuk menentukan siapa ibu kandung dari bayi itu. Akhirnya, dia pun pergi menghadap Raja Harun ar-Rasyid untuk meminta bantuan supaya kasus tersebut tidak berlarut-larut. Raja kemudian turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun dia malah dibuat putus asa karenanya. Kedua wanita itu sama-sama keras kepala dan tetap menginginkan bayi tersebut. Kemudian, Raja Harun ar-Rasyid pun memanggil Abu Nawas ke istananya. Setelah mengetahui duduk permasalahannya, Abu Nawas pun mencari cara agar nasib bayi itu tidak terlunta-lunta dan bisa bersama dengan ibu kandungnya lagi. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pengadilan dengan membawa serta seorang al-Guju. Abu Nawas menyuruh meletakkan bayi yang diperebutkan itu di atas sebuah meja. "Apa yang akan kau lakukan pada bayi itu?" tanya kedua ibu yang saling berebut itu bersamaan kepada Abu Nawas. "Sebelum menjawab pertanyaan kalian, saya akan bertanya sekali lagi. Adakah di antara kalian berdua yang bersedia menyerahkan bayi itu kepada ibunya yang asli?" kata Abu Nawas. "Tetapi bayi ini adalah anakku," jawab kedua ibu itu serentak. "Baiklah kalau begitu. Karena kalian berdua sama-sama menginginkan bayi ini, dengan terpaksa saya akan membelahnya bayi ini menjadi 2, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, perempuan pertama sangat bahagia dan langsung menyetujui usulan Abu Nawas. Sementara itu perempuan yang kedua menangis histeris dan memohon agar Abu Nawas tidak melakukan hal tersebut. "Tolong jangan belah bayi itu. Serahkan saja pada wanita itu. Aku rela asalkan dia tetap hidup," ucap wanita yang kedua sambil menangis. Dan puaslah Abu Nawas ketika mendengar jawaban itu.
Akhirnya Abu Nawas pun tahu siapa ibu dari bayi itu yang sebenarnya. Lalu ia pun menyerahkan bayi tersebut kepada perempuan yang kedua yang merupakan ibu kandungnya. Setelah itu, Abu Nawas meminta agar pengadilan menghukum wanita yang pertama sesuai dengan kejahatannya. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang ibu pun yang tega melihat anaknya dibunuh, apalagi di hadapannya sendiri. Akhirnya, masalah pun selesai dan bayi itu akhirnya dapat bersatu kembali dengan ibu kandungnya. Kisah Abu Nawas, obat sulit tidur untuk Raja Harun Ar-Rasyid. Suatu malam, Raja Harun Ar-Rasyid kesulitan untuk tidur. Malam sudah semakin larut dan Raja belum juga merasakan kantuk. Raja kemudian memanggil salah satu pengawal istana. Raja pun berkata, "Umumkan kepada seluruh rakyat, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur, akan diberikan 10 koin emas." Pengawal istana pun kemudian bergegas memberikan isyarat kepada bawahannya, agar bergerak cepat untuk mengumumkan titah sang raja kepada rakyat. Setelah itu, datanglah 2 orang yang kebetulan pada malam itu juga kesulitan untuk tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, mereka berminat untuk mengikuti sayembara itu. Namun, kedua peserta tersebut pun gagal membuat raja bisa tertidur. Cerita yang dibawakan 2 peserta tersebut justru malah membuat raja semakin sulit untuk tertidur. Hingga sampailah Abu Nawas yang menawarkan diri untuk mengikuti sayembara. Setelah dipersilakan, Abu Nawas pun mulai bercerita. "Baginda, dahulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan seseorang yang sedang tidur. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, kemudian masuk lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi." Raja kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas. Menurut sang raja, cerita Abu Nawas tidak menarik dan membuat raja merasa bosan, sehingga ia pun menguap dan memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan raja pun menutup matanya dan mulai tertidur. Pagi harinya, Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta. 10 karung diangkat ke dalam kereta satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika kereta itu keluar dari gerbang. Abu Nawas tertidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur yang keras. Kisah Abu Nawas sembunyi di kolong saat pergoki maling masuk rumah. Alkisah, pada suatu hari maling masuk ke rumah Abu Nawas. Alih-alih mengusir atau mencegah pencurian, Abu Nawas justru bersembunyi di kolong tempat tidurnya. Alhasil, si maling leluasa mengobrak-abrik rumah Abu Nawas dengan leluasa. Melihat itu, istri Abu Nawas pun marah. Saking marahnya, sang istri bahkan sampai menyindir Abu Nawas. "Sampean ini lelaki kok takut sama pencuri," kata sang istri. Bukannya tersinggung, Abu Nawas justru menjawab, ia merasa sungkan dengan si maling. Sebab di rumahnya tidak ada barang yang berharga yang bisa dia curi. "Aku tidak enak kalau dia tahu saya, soalnya di rumah ini tidak ada apa-apa yang bisa dicuri," kata Abu Nawas. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa.
Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka. Kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke istana?" tanya Baginda Raja. "Dengan tambang Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan tenangnya. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tak sabar lagi. "Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit. "Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda Raja. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda dan sambil melotot.
Ya Baginda, kurang lebih seperti itu, jawab Abu Nawas tangkas. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Suatu hari, Abu Nawas merasa sedih karena kehilangan burung yang amat disayanginya. Tidak ingin kesedihannya berlarut-larut, ia pun berinisiatif membeli burung yang baru. Maka pergilah Abu Nawas ke pusat kota untuk membeli burung. Setibanya di pasar, Abu Nawas pun langsung mendatangi salah satu toko yang menjual beraneka macam burung. Anda mencari burung jenis apa, Tuan? Tanya penjual burung kepada Abu Nawas. Aku mau lihat-lihat dulu, Tuan. Nanti kalau sekiranya ada yang cocok, baru nanti aku beli, jawab Abu Nawas. Lalu tanpa sengaja, Abu Nawas pun melihat ada burung yang sangat indah. Bulunya warna-warni dan kemilau. Burung apa ini, Tuan? Aku baru melihatnya, tanya Abu Nawas. Oh, ini burung dari India, Tuan. Apakah Tuan berminat? Jawab si penjual burung. Iya, Tuan, aku tertarik sekali. Tapi apa burung ini bisa berkicau? Tanya Abu Nawas lagi. Waduh, sayang sekali, Tuan. Burung ini tidak bisa berkicau. Tapi burung ini bisa berbicara seperti manusia, Tuan. Bahkan dia bisa diajak bicara. Dan satu lagi, Tuan, burung ini sangat cerdik. Jelas si penjual burung. Benarkah, Tuan? Tanya Abu Nawas dengan penasaran. Dan untuk membuktikannya, Abu Nawas pun lalu coba mengajaknya bicara. Dan benar saja, burung itu pun bisa diajak bicara layaknya manusia. Baiklah, Tuan, aku beli burung ini, kata Abu Nawas. Setelah transaksi pembayaran selesai, Abu Nawas pun langsung membawa pulang burung tersebut. Setibanya di rumah, ia pun menaruh burungnya dalam sebuah sangkar yang indah. Lalu ketika saat Abu Nawas sedang asik bercengkrama dengan si burung, tiba-tiba datanglah beberapa pengawal istana ke rumah Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadap sekarang, kata salah satu pengawal istana. Oh, baiklah pengawal, aku akan segera ke sana. Kalian pergilah dulu, nanti aku akan menyusulnya, balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ternyata Baginda Raja akan mengutus Abu Nawas pergi ke negeri India untuk suatu keperluan. Sepulangnya dari istana, Abu Nawas pun langsung berkemas dan bersiap-siap. Tidak lupa, ia juga berpamitan kepada burungnya yang baru itu. Hai burungku, aku tahu kau berasal dari India, dan Baginda Raja akan mengutusku ke negerimu. Apa kau punya permintaan? Barangkali kau kangen dengan makanan India. Aku bisa membawakannya untukmu, kata Abu Nawas. Aku mohon dan aku minta kepadamu, lepaskan aku dari sangkarku ini. Itu permintaanku, jawab si burung. Kalau itu permintaanmu, aku tidak bisa. Aku tidak mungkin melepaskanmu. Aku membelimu dengan harga yang mahal. Kau sudah menjadi milikku sekarang, ujar Abu Nawas. Baiklah, kalau kau memang tidak bisa melepaskanku,
Tapi bila permintaan keduaku ini kau penuhi, aku akan sangat senang, balas si burung. Apa permintaan keduamu itu? Tanya Abu Nawas. Aku minta tolong kepadamu jika kau telah sampai ke negeri India. Pergilah ke sebuah hutan di desa sana. Kabarkanlah kepada saudara-saudaraku bahwa saat ini aku berada dalam sangkar di rumahmu. Melalui kabar ini, aku berharap mereka tidak gelisah mencariku. Itulah permintaan keduaku, tutur si burung. Memangnya semua burung yang jenisnya sepertimu bisa mengerti bahasa manusia ya? Tanya Abu Nawas. Iya, mereka yang jenisnya sepertiku pasti bisa mengerti bahasa manusia dan bisa bicara seperti aku, jawab si burung. Baik, aku akan berusaha memenuhi permintaan keduamu, ucap Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri India. Ia pun langsung melaksanakan tugas dari Baginda Raja. Setelah tugas-tugasnya selesai, barulah Abu Nawas menuju hutan di desa yang dimaksud oleh burungnya. Dan tidak disangka-sangka, baru saja memasuki hutan beberapa puluh meter, Abu Nawas melihat sekawanan burung hinggap di sebuah dahan pohon tepat di atas kepalanya. Burung-burung itu mirip dengan burung yang ada di rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun segera berkata kepada sekawanan burung itu, "Wahai burung, aku ingin menyampaikan pesan dari saudaramu, bahwa saat ini saudaramu terkurung di dalam sangkar yang ada di dalam rumahku. Kalian jangan mencarinya, karena saat ini saudaramu telah menjadi milikku," kata Abu Nawas. Mendengar kabar tersebut, salah satu burung tiba-tiba pingsan dan terjatuh mengenai kaki Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun memungutnya dan membolak-balik badan si burung. Aneh, burung ini mendadak mati. Mungkin ia kaget karena mendengar kabar saudaranya sekarang terpenjara dalam sangkar dan jauh berada di negeriku, kata Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun tidak mau ambil pusing atas kejadian ini. Hal terpenting dia adalah menyampaikan pesan si burung kepada saudara-saudaranya. Abu Nawas pun lalu memutuskan berlayar kembali dan pulang ke negerinya. Setibanya di rumah, ia memberitahu kepada burungnya bahwa permintaannya telah disampaikan. Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Apakah mereka baik-baik saja? Tanya si burung kepada Abu Nawas. Semuanya baik-baik saja, tapi ada salah satu burung yang tiba-tiba langsung mati saat mendengar kabar kalau kau sekarang berada di sini, kata Abu Nawas. Mendengar berita yang disampaikan oleh Abu Nawas, burung yang ada di sangkar itu pun tiba-tiba pingsan dan jatuh. Spontan saja Abu Nawas menjadi kaget dan segera mengambil burung tersebut. Setelah dibolak-balikkan, ternyata burungnya mati mendadak. Apakah mungkin ini gara-gara mendengar kabar kalau saudaranya telah mati? Ia sangat terkejut sampai mengalami kematian, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi sedih sekali. Lalu Abu Nawas pun mengambil burung itu, lalu menempatkannya di bibir jendela. Akan tetapi, tiba-tiba burung itu pun segera terbang dan hinggap di salah satu dahan pohon dekat jendela rumah Abu Nawas. Sebelum terbang tinggi, si burung pun berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan, ketahuilah apa yang kau anggap kesedihan bisa jadi merupakan kabar baik bagi yang lain. Mungkin Tuan bersedih karena aku lepas dari sangkarmu. Tapi aku akan bahagia karena bisa lepas dari sangkarmu, Tuan." Si burung itu pun lalu terbang tinggi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata benar apa yang dikatakan si penjual burung di pasar. Si burung bukan hanya bisa berbicara, tapi juga cerdik.
Aku telah dikelabui oleh burung itu, ucap Abu Nawas dengan rasa kecewa. Kisah Abu Nawas melawan 3 orang bijak. Dikisahkan, pada suatu hari, 3 orang bijak memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu. Maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu, ujar salah seorang dari penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya setuju menghadapi 3 orang bijak itu. Dan adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang itu bertempat di lapangan bola, sehingga masyarakat pun bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai. Ia selalu memberikan senyuman kepada setiap orang yang mendekatinya. Acara pun akhirnya dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri. Sebagai penghormatan, juru mempersilakan ketiga orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu pun sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan kepada Abu Nawas. Maka dengan congkaknya, orang pertama pun bertanya kepada Abu Nawas. Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol? Abu Nawas pun tersenyum walaupun dibilang tolol. Lalu ia pun menjawab, "Itu sih gampang. Kalau begitu katakan di mana?" "Tempatnya di bawah telapak kaki saya, saudara," ujar Abu Nawas dengan senyuman sambil merapatkan kakinya dan sedikit membungkuk. Rupanya jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" "Ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas dengan enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, berapa banyak jumlah bintang di langit?" Pertanyaan yang nyaris sama dan pasti bisa dijawab oleh Abu Nawas. Dan dengan mudahnya Abu Nawas pun menjawab, "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai itu," kata Abu Nawas sambil menuding keledai yang sedang makan rumput. "Kalau Anda tidak percaya, hitung saja rambutnya yang ada di keledai itu. Nanti saudara akan tahu kebenarannya." "Hai Abu Nawas, bagaimana bisa kami akan menghitung rambut keledai itu?" "Makanya, kalau kamu bisa menghitung bulu keledai itu, pasti jumlahnya akan sama dengan jumlahnya bintang. Kalau tidak percaya, hitung saja," jawab Abu Nawas dengan entengnya. Mendengar jawaban Abu Nawas, kedua orang itu pun akhirnya tutup mulut. Sekarang tampillah orang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dan dengan ketusnya, ia pun bertanya kepada Abu Nawas. "Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" Sebuah pertanyaan yang tidak kreatif dan nyaris mirip dengan pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. "Hahaha, aku tahu jumlahnya itu. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai ini ada sama dengan rambut yang ada di janggut saudara," jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang ketiga penasaran. "Itu mudah saja. Begini saudara,
Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledai. Kemudian saya akan mencabut sehelai rambut yang ada di janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Namun kalau tidak berarti saya keliru, jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu sejumlah bulu ekor keledai. Dan orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian, hanya saja ia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya. Kisah Abu Nawas antara sahabat dan keyakinan. Abu Nawas, kata Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Daulat Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Aku akan berterus terang kepadamu bahwa kali ini engkau aku panggil bukan untuk kupermainkan atau aku perangkap. Tetapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu Abu Nawas, kata Baginda Raja. Apakah gerangan yang bisa hamba lakukan untuk Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Ketahuilah Abu Nawas, bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku hingga begitu berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam. Aku tidak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang, aku membalas salamnya sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah dijawab dengan wassalamu alaikum atau kecelakaan bagi kamu. Dan tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh dengan doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam. Dan pertemananku dengan dia selanjutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Akan tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku. Aku merasa bahwa pandangannya terhadap Islam tidak semakin baik, tetapi malah sebaliknya. Namun, bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat. Begitu kata sahabat karibku itu. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki Raja Sahabat Paduka itu yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan Baginda Raja. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda Raja pun amat riang dan ia pun berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah Baginda Raja yang semula gundah gulana, seketika itu juga berubah menjadi cerah. Cepat katakan wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu, kata Baginda Raja tak sabar. Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu menghaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dari siksa api neraka dan kesejahteraan menuju surga. Bukankah Islam mengajarkan tauhid yang berarti tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga termasuk tidak menganggap Allah mempunyai anak? Nah, ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain, termasuk agama yang dianut Raja Yahudi Sahabat Paduka itu. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah. Maha suci Allah dengan anggapan itu dan tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan wassalamu alaikum
atau kecelakaan bagi kamu. Bukan berarti mendoakan agar kamu celaka. Akan tetapi, semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpanya, bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru. Dan seketika itu juga kegundahan baginda Raja Harun ar-Rasyid pun sirna. Dan kali ini saking gembiranya, baginda raja pun menawarkan agar Abu Nawas memilih sendiri hadiah apa yang disukainya. Namun Abu Nawas tidak memilih apa-apa karena ia berkeyakinan bahwa tidak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan. Kisah Abu Nawas dirampok namun masih untung. Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang menyikapi masalah dengan bijak dan sabar. Salah satu masalah yang dia hadapi adalah situasi keuangan keluarga Abu Nawas dikatakan sedang kesulitan. Ia pun berinisiatif mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Jadi, Abu Nawas pun pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Dia pun mengunjungi beberapa toko di pasar dan ingin mencari pekerjaan. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang tertarik untuk menggunakan jasa atau tenaga Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, toko kami sedang sepi, jadi kami tidak mampu untuk membayarmu, ucap salah seorang pemilik toko. Hingga waktu menjelang siang, Abu Nawas pun masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Ketika tengah menyusuri jalanan yang sepi, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Karena penasaran, Abu Nawas pun membungkuk dan mengambilnya. Oh, ternyata cuma koin penyok yang sudah karatan, gerutu Abu Nawas dengan kecewa. Namun meskipun begitu, ia pun mengambil koin tersebut dan memasukkan ke dalam sakunya. Kemudian ia pun melanjutkan langkahnya untuk pulang ke rumah. Saat ia melewati toko barang antik, ia ditegur oleh si pemilik toko yang kebetulan adalah sahabatnya sendiri. Hei Abu Nawas, dari mana kau? Mampirlah kemari, pinta sahabatnya. Abu Nawas pun lalu mampir ke toko sahabatnya itu. Ia pun kemudian dipersilakan duduk dan diajaknya minum secangkir teh hangat. Dari pagi aku mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan, ucap Abu Nawas membuka obrolan. Kondisi pasar memang sedang lesu Abu Nawas. Kamu sendiri lihat kan, toko saya terlihat sepi begini, balas sahabatnya. Oh iya, aku tadi menemukan koin, tapi kondisinya sudah penyok dan karatan. Kalau kamu berminat, ambil saja, ucap Abu Nawas sambil memberikan koinnya yang penyok dan karatan tersebut. Lalu sahabatnya itu menerima koin penyok tersebut. Ia pun serius mengamati koin pemberian Abu Nawas. Ini kan koin barang antik Abu Nawas, banyak yang mencarinya. Kemarin saja ada saudagar yang datang kemari untuk membeli koin seperti ini Abu Nawas. Begini saja Abu Nawas, kamu sedang butuh uang kan? Sebagai imbalannya, aku kasih kamu uang 300 dinar. Jelas sahabatnya kepada Abu Nawas. Kamu serius ya? Tanya Abu Nawas dengan kaget. Ya iyalah Abu Nawas, aku serius, balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar. Setelah menerima uang tersebut, akhirnya Abu Nawas pun berpamitan dan pulang. Ia pun berencana untuk membeli makanan untuk keluarganya. Namun di tengah jalan, Abu Nawas berpapasan dengan seseorang yang sedang membawa kambing. Terlintaslah di benak Abu Nawas ingin membeli kambing tersebut untuk dijadikan hidangan. Tapi sayangnya uang yang aku punya hanya 300 dinar, ucap Abu Nawas dalam hatinya. Hei Abu Nawas, kamu berminat membeli kambing ini ya?
Tanya orang tersebut. Iya, tapi uangku cuma 300 dinar, jawab Abu Nawas. Tidak apa-apa Abu Nawas, aku memang hendak menjualnya 300 dinar, balas orang tersebut. Lalu orang itu pun menyerahkan kambingnya kepada Abu Nawas. Dan akhirnya Abu Nawas pun berjalan pulang dengan membawa seekor kambing. Namun lagi-lagi ketika ia melewati rumah saudagar kaya, Abu Nawas pun dipanggilnya. Hei Abu Nawas, sini aku mau beli kambingmu. Malam nanti aku mau mengadakan pesta keluarga, ucap saudagar kaya itu. Boleh, tapi harganya 1000 dinar loh, jawab Abu Nawas asal-asalan. Tanpa diduga, saudagar kaya tersebut menyetujuinya. Tidak apa-apa Abu Nawas, yang penting aku bisa membeli kambingmu, ucap saudagar kaya tersebut. Maka Abu Nawas pun menjual kambingnya, sebab ia mendapatkan untung 700 dinar. Lalu pulanglah Abu Nawas dengan membawa uang 1000 dinar. Sialnya, saat ia hendak masuk rumah, Abu Nawas dihadang sekawanan perampok. Salah satu dari mereka mengacungkan pisau belati ke arah Abu Nawas. Hei Abu Nawas, berikan uangmu atau aku akan membunuhmu, ancam si perampok tersebut. Dengan tubuh gemetaran, Abu Nawas pun memberikan uang 1000 dinarnya kepada perampok. Sementara itu, istri Abu Nawas yang melihat kejadian itu dari balik jendela langsung keluar dan berteriak. Hei, apa yang kalian lakukan ini? Mendengar teriakan tersebut, para perampok itu pun langsung kabur tunggang langgang. Hei, apa yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan? Apa yang diambil oleh perampok tadi? Tanya sang istri kepada Abu Nawas. Tak ingin membuat istrinya marah, Abu Nawas pun mengangkat bahunya dan berkata, Oh, bukan apa-apa, hanya sebuah koin penyok kok yang aku temukan tadi pagi di jalan, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun berjalan memasuki rumahnya. Di dalam rumah, Abu Nawas pun duduk melamun meratapi kejadian yang menimpanya. Mungkin uang tadi bukan rezeki saya, batin Abu Nawas menghibur dirinya. Tak beberapa lama kemudian, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seseorang. Abu Nawas pun lalu beranjak dari tempat duduknya dan membukakan pintu. Dan ternyata tamu yang datang adalah sahabatnya, pemilik toko barang-barang antik itu. Hei Abu Nawas, ada kabar gembira untukmu. Koin yang kamu temukan tadi ternyata laku sampai 10.000 dinar. Aku pikir akan lebih bijak bila hasilnya dibagi dua denganmu, kata sahabatnya. Oh iya Abu Nawas, tadi siang aku sudah memberimu 300 dinar kan? Dan ini sisanya 4.700 dinar. Silakan diterima, ucap sahabatnya sambil memberikan uangnya kepada Abu Nawas. Kalau memang rezekinya, walaupun Abu Nawas dirampok, namun ia pun masih tetap untung. Alhamdulillah, terima kasih kawan, balas Abu Nawas sambil menerima uang 4.700 dinar tersebut. Kisah Abu Nawas memasukkan unta ke lubang jarum. Suatu hari, Baginda Raja dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Tapi masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Meskipun Baginda Raja banyak masalah, namun ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar. Baik kepada penasihat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Padahal, sejatinya Baginda Raja ingin rasanya melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun ia bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikuti kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itulah Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri.
Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti akan jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasihat istana. "Tidak apa-apa penasihat, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasihat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah yang besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasihat istana pun tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapi Baginda Raja. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup. Bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana pun menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. "Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialaminya. Tapi Baginda Raja malah memalingkan wajahnya. Baginda Raja memilih menutup diri," ucap penasihat istana. "Oh iya, saya punya saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya," ujar salah satu menteri. "Iya, saya setuju dengan saran tersebut," balas yang lainnya. Maka beberapa menteri istana pun segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas pun sempat terkejut. Karena biasanya yang diutus Baginda Raja adalah para prajurit istana. "Wahai para menteri, kenapa kalian yang datang sendiri ke sini? Biasanya kan para prajurit istana yang diutus Baginda Raja," tanya Abu Nawas. "Kami ke sini bukan diutus Baginda Raja Abu Nawas, tapi atas kemauan kami sendiri," jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu kepada Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. "Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri Abu Nawas," kata salah satu menteri. "Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita datang ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Lalu ia pun bercerita tentang kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja. Ia berharap Baginda Raja bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas. Lalu ia pun masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri pun segera menghampiri Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan?" ucap para menteri. "Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pun pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas,
Semua orang-orang yang ada di pasar pun merasa heran. Salah satu dari mereka pun lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang, Abu Nawas pun membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun itu bisa melakukannya. Kalau kau memang bisa, coba tunjukkan kepada kami, Abu Nawas," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan. Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga ke telinga Baginda Raja. Awalnya, Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya. Akan tetapi, lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada diri Baginda Raja. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Paduka Raja untuk datang ke istana," ucap salah seorang prajurit. "Benarkah itu prajurit?" tanya Abu Nawas untuk memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab prajurit tersebut. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas dalam hatinya. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas kembali. "Baginda Raja masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah seorang prajurit. "Baiklah, aku akan ke istana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun sampai di istana. Lalu ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Oh, benar sekali Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Bagaimana mungkin kau bisa melakukannya Abu Nawas? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan Abu Nawas," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah sekali Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan mudah Paduka. Bahkan anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku Abu Nawas," ucap Baginda Raja. "Hamba tidak pernah menipu siapapun Paduka, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka Raja. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum kecil," balas Abu Nawas. "Iya, itu memang benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini Paduka," jawab Abu Nawas. "Hikmah? Hikmah dari mana itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan heran. Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja pun mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan Paduka.
Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti dan pada akhirnya masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani, Paduka. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja pun terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Dan sejak kejadian itu, kini Baginda Raja pun mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Paduka yang mulia, permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih, Paduka, ucap Abu Nawas. Oh iya Abu Nawas, terima kasih atas saran-saranmu. Lalu Baginda Raja pun tidak lupa untuk memberikan hadiah sekantong uang emas kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas bikin geger seisi pasar. Abu Nawas mengaku lebih kaya dari Allah, namun endingnya ngakak. Dikisahkan, pada suatu hari, Abu Nawas pernah membuat kegaduhan yang sangat gila di pasar kota Baghdad. Kelakuan Abu Nawas itu sungguh membuat orang-orang di pasar bertanya-tanya. Saat itu, Abu Nawas masuk ke dalam kawasan pasar, dan tanpa mikir dosa, dia lalu berbicara ngawur di tengah-tengah pengunjung pasar. "Wahai para manusia, ketahuilah aku adalah Abu Nawas. Aku adalah orang yang sangat membenci kepada perkara yang hak atau kebenaran dan sangat menyukai fitnah. Aku adalah orang yang lebih kaya daripada Allah." Ocehan Abu Nawas seketika itu membuat seisi pasar gempar akibat perkataan sang sufi itu yang seolah-olah berani merendahkan Allah. Ucapan Abu Nawas itu terbilang berani. Pasalnya sang sufi itu berbicara sembrono di depan rakyat yang mayoritas berpenduduk muslim yang sangat taat. Setelah peristiwa yang menggegerkan itu, Abu Nawas kemudian dilaporkan kepada Baginda Raja. Perbuatan Abu Nawas itu sungguh keterlaluan. Padahal dia sendiri dikenal sebagai seorang yang sangat soleh dan alim. Kok berani-beraninya bilang seperti itu, sehingga memancing emosi orang-orang Islam. Atas perbuatan konyol itu, maka Abu Nawas pun ditangkap dan dibawa ke istana. Setelah sampai di istana, Abu Nawas pun lalu disidang dan dibawa menghadap Baginda Raja. Setelah Abu Nawas dihadapkan kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid, lalu ia pun ditanya, "Hai Abu Nawas, apakah benar kamu mengatakan perkataan-perkataan aneh dan konyol seperti itu?" tanya Baginda Raja dengan emosi. "Benar Tuan," jawab Abu Nawas. "Kenapa dirimu asal ngomong kayak gitu Abu Nawas? Apa kamu sudah kafir?" tanya Baginda Raja lagi. "Saya pikir Baginda juga sama seperti hamba. Baginda yang mulia pasti juga suka sekali dengan suatu perkara hak, iya kan?" ungkap Abu Nawas. "Apa kamu bilang? Gila bener ngomong seperti itu," bentak Baginda Raja dengan rasa marahnya. "Wahai Paduka yang mulia, sebentar, jangan marah dulu. Tolong dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari hamba," kata Abu Nawas
untuk merendahkan tensi emosi Baginda Raja. Penjelasan apa yang akan kamu katakan kepadaku, Abu Nawas? Coba katakan. Aku sebagai orang Islam selalu membela segala perkara yang hak dan benar, bukan malah sebaliknya. Jelas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menjelaskan alasan yang sebenarnya. Wahai Baginda Raja, ketika ada seseorang yang sedang membacakan talqin mayit, hamba selalu mendengar kata-kata seperti ini. Kematian itu adalah hak, dan yang nyata, begitu pula neraka adalah perkiraan yang nyata. Kesimpulannya, apakah ada orang yang tidak benci dengan kematian dan neraka-neraka tersebut? Bukankah Baginda Raja juga sangat benci dengan hal-hal itu, sama seperti hamba kan? Kata Abu Nawas meyakinkan. Wah, cerdas sekali kamu, Abu Nawas, ucap Baginda Raja mengagumi jawaban Abu Nawas. Namun rupanya Baginda Raja belum begitu puas. Baginda Raja pun lalu bertanya lagi. Tetapi bagaimana penjelasanmu tentang omonganmu yang mengatakan bahwa dirimu suka terhadap fitnah? Tanya Baginda Raja kembali. Jadi begini, wahai Paduka yang mulia. Mungkin Baginda juga sudah lupa kalau hal itu sudah disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa harta kekayaan dan anak-anak kita adalah sebuah fitnah. Padahal kan sang raja juga menyukai harta dan anak-anak sama seperti diri hamba. Betul kan? Kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun manggut-manggut mendengar jawaban Abu Nawas. Meski demikian, Baginda Raja masih ada pertanyaan lagi untuk Abu Nawas. Ya, semua itu benar, Abu Nawas. Tapi kenapa dirimu berkata kalau kamu mengaku lebih kaya dari Allah? Padahal Allah maha kaya segalanya, ujar Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, aku mengaku lebih kaya dari Allah itu sebab aku bisa mempunyai anak. Sedangkan Allah sendiri tidak punya anak dan tidak diberanakkan. Betul kan Baginda Raja? Jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun akhirnya mengakui kebenaran Abu Nawas. Kamu memang cerdik Abu Nawas, ucap Baginda Raja sambil manggut-manggut. Hei Abu Nawas, semua itu memang benar. Tapi apa tujuan kamu ngomong perkataan-perkataan itu di kerumunan pasar sehingga menimbulkan kegaduhan kayak gitu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan penasaran. Wahai Paduka yang mulia, sebenarnya dengan cara-cara itu diri hamba bisa ditangkap lalu dibawa untuk disidang dan menghadap Paduka yang mulia. Jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng kepala atas jawaban Abu Nawas. Namun apa maksudmu Abu Nawas? Engkau ingin menghadapku? Kata Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, saya melakukan itu semua sebenarnya agar supaya hamba bisa memperoleh hadiah dari Paduka yang mulia sendiri. Hahaha. Jawab Abu Nawas sembari tertawa. Jawaban Abu Nawas ini akhirnya membuat Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak. Persidangan yang awalnya sangat tegang dan penuh amarah ini akhirnya reda dengan suara tawa Abu Nawas dan Baginda Raja. Dan akhirnya Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas minum racun yang dibawa oleh majikannya. Kecerdikan Abu Nawas tentu sudah tidak diragukan lagi. Selain cerdik, Abu Nawas juga memiliki keterampilan yang luar biasa. Salah satunya yaitu pandai menjahit. Sebelum menjadi orang kepercayaan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid, Abu Nawas pernah bekerja pada seorang tuan di toko jahit khusus pakaian. Abu Nawas merupakan sosok yang memiliki tipikal pekerja keras,
ulet, dan rajin, sehingga dia sangat mudah dipercaya oleh majikannya. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga dikenal sebagai pekerja teladan di tempat kerjanya. Akan tetapi, majikan di tempat Abu Nawas bekerja merupakan orang yang sangat pelit. Majikannya itu tidak pernah memberi bonus atau perhatian meski Abu Nawas adalah pekerja teladan yang rajin dalam bekerja. Tidak jarang, majikan Abu Nawas sering membawa banyak makanan ke tempat kerjanya. Akan tetapi, hanya untuk dimakan sendiri dan tidak pernah mau berbagi kepada para pekerjanya. Lambat laun, sifat pelit tuannya itu membuat Abu Nawas menjadi jengkel. Suatu ketika, majikan Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kendi yang berisi madu. Melihat majikannya datang dengan membawa sebuah kendi, Abu Nawas langsung menghampirinya dan berkata, "Tuan, apa yang ada di kendi itu? Bolehkah aku minta isinya?" tanya Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, membuat majikannya khawatir jika Abu Nawas akan meminum madunya. Si majikan kemudian membohongi Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kendi ini berisi racun dan aku tidak mau nanti kamu mati karena meminumnya," jawab majikannya. Abu Nawas hanya mengangguk, padahal dia mengetahui jika tuannya itu berbohong. Dia juga mengetahui jika isi kendi tersebut adalah madu, karena aromanya sempat tercium oleh Abu Nawas. Abu Nawas pun mulai memutar otaknya. Tidak lama kemudian, majikan Abu Nawas pun pergi untuk suatu keperluan. Karena merasa aman dari gangguan Abu Nawas, majikan itu pun meninggalkan kendi berisi madu itu begitu saja di atas mejanya. Melihat hal itu, membuat Abu Nawas untuk tidak membuang-buang kesempatan. Dia berusaha menjual sepotong pakaian dan kemudian membeli sebungkus roti yang akan dimakan dengan madu tuannya itu. Setelah membeli roti, Abu Nawas pun langsung melahapnya menggunakan madu milik majikannya. Dia terus memakan dengan lahap dan tidak sadar sampai menghabiskan semua madu di dalam kendi itu. Dalam kondisi kekenyangan, Abu Nawas pun kemudian meletakkan kendi itu pada tempatnya semula. Dan dia pun kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa merasa bersalah. Tidak beberapa lama kemudian, majikannya pun kembali dan juga membawa sebungkus roti. Dia langsung menghampiri mejanya dan niat akan mengambil kendi itu. Namun apa yang terjadi? Alangkah terkejutnya majikannya itu ketika mendapati kendinya sudah dalam keadaan kosong. Majikan itu pun juga mengetahui bahwa sepotong pakaian di tokonya telah hilang tanpa laporan. "Ini pasti ulah Abu Nawas," ujarnya dalam hati. Majikan itu pun langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian. "Hai Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa isi kendi ini habis dan sepotong pakaian telah hilang?" tanya majikan kepada Abu Nawas dengan kesal. "Maaf Tuan, tadi sewaktu Tuan pergi, ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian Tuan," kata Abu Nawas. "Lantas apa yang kamu lakukan terhadap pencuri itu, Abu Nawas?" tanya majikannya kepada Abu Nawas. "Aku sangat ketakutan Tuan, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa," kata Abu Nawas dengan berpura-pura ketakutan. "Lalu, mengapa isi kendiku juga habis, Abu Nawas? Apakah pencuri itu juga meminumnya?" tanya majikan kepada Abu Nawas.
"Tidak, Tuan," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Lantas siapa yang telah meminumnya, Abu Nawas?" tanya tuannya lagi. "Sekali lagi mohon maaf, Tuan. Karena tadi saya merasa ketakutan dan akan dimarahi oleh Tuan. Maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri dengan meminum racun yang ada di dalam kendi itu. Hamba pikir hamba akan mati. Tapi ternyata ajal hamba belum sampai, Tuan," jelas Abu Nawas. Mendengar pengakuan jujur dan kecerdikan Abu Nawas membuat majikan itu yang semula akan marah akhirnya mengurungkan niatnya. Dia sadar jika semua itu karena kesalahannya yang telah pelit dan membohongi para pekerjanya. Kisah Abu Nawas mengalahkan jin raksasa. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari ada jin raksasa jahat yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang tak jauh dari pemukiman warga. Konon jin raksasa ini terkenal sangat jahat. Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya, maka akan dibunuhnya dengan cara yang sadis. Suatu hari, Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan, yang merupakan daerah tempat tinggal jin raksasa jahat tersebut. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan niat Tuan, carilah jalan lain saja," kata warga tersebut. "Memangnya kenapa, Tuan?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. "Perbukitan itu sangat angker, Tuan. Ada jin raksasa yang jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas pun sejenak termenung. Tapi ini adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain lagi, pikir Abu Nawas. Setelah berpikir matang-matang, dengan segenap keberaniannya Abu Nawas pun nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Dan benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat. "Hai manusia, lancang sekali kamu kemari. Kamu mau cari mati ya?" bentak jin raksasa jahat itu. "Tidak, aku hanya numpang lewat. Karena ini adalah jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu tahu tidak, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa itu memberitahu kepada Abu Nawas. "Bukankah ini adalah bumi Allah? Kamu tidak ada hak untuk melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku ya? Akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa itu. "Baik, silakan mencobanya, tapi aku bisa mengalahkanmu. Aku sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tidak mau kalah. "Omong kosong, kau pasti orang sufi ya, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa jahat tersebut. "Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau memang lebih kuat dan perkasa, coba ambil batu ini, peras air darinya," balas Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu mengambil sebutir batu kecil dan diberikan kepada jin raksasa jahat itu. Seketika batu kecil itu pun lebur dalam genggaman jin raksasa tersebut. Akan tetapi tidak setetes air pun yang keluar. Lalu jin raksasa itu pun mencoba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain. Tapi usahanya hanya sia-sia saja.
Akhirnya jin raksasa itu pun menyerah. Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu ini memang ada airnya, kata jin raksasa itu kepada Abu Nawas dengan rasa penasaran. Dalam keremang-remangan itu, Abu Nawas pun mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Dan bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas pun mengambil sebutir telur dari kantong bajunya. Lantas meremukkan batu kecil itu menggunakan genggaman tangannya. Dan seketika cairan telur pun langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat itu pun sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. Kamu memang luar biasa, wahai manusia. Menginaplah di tempat tinggalku ini. Malam ini aku akan menjamumu dengan berbagai macam hidangan, ajak jin raksasa tersebut kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di dalam sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. Dari mana semua harta ini? Tanya Abu Nawas. Jin raksasa itu pun memberitahu bahwa semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuhnya. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa pun mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat. Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah, kata jin raksasa itu. Kemudian jin raksasa itu pun membaringkan dirinya dan segera tidur. Sementara itu, Abu Nawas yang secara nalurinya mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, ia pun segera bangkit dan menyembunyikan dirinya di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Kemudian Abu Nawas pun mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa itu. Tidak lama setelah itu, jin raksasa itu pun terbangun. Ia mengambil sebuah batang pohon lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa itu pun memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tertidur. Setelah jin raksasa itu benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Setelah hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Dan betapa kagetnya jin raksasa itu melihat Abu Nawas masih hidup. Bahkan tidak ada luka sedikit pun. Nyaman sekali tidur di sini. Tapi sayangnya tadi malam aku agak terganggu. Sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku 7 kali, ucap Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, tentu saja jin raksasa itu pun terkejut. Dan ia pun tidak berani lagi untuk menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa, pasti ia akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga yang kuat. Dan akhirnya, jin raksasa itu pun mempersilahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya.